Bayangkan, seorang janda muda cantik asal Jepang, yang sukses dan hidup berkecukupan, membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk terbang ribuan kilometer, melintasi samudra, hanya untuk bertemu dengan seorang pria yang pernah menjadi sopirnya di Tokyo. Seorang pria yang tak pernah dia sangka akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah ini kisah cinta yang terpendam? Atau sekadar kebetulan belaka? Ikuti perjalanan penuh emosi dan misteri ini. Karena ada lebih banyak yang tersembunyi di balik cerita ini daripada yang kita lihat. Jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Sayaka, seorang janda cantik berusia 28 tahun asal Jepang, duduk di balkon apartemennya yang mewah di pusat Tokyo. Malam itu, langit Tokyo yang cerah seolah mencerminkan kehidupannya yang stabil. Dia telah menikah muda dengan seorang pria kaya, yang memberinya semua kenyamanan dunia. Namun, dalam hening malam itu, perasaan kosong menyelimuti hatinya. Keputusan untuk bercerai bukanlah keputusan yang mudah, tapi hidupnya tetap berjalan. Setelah perceraiannya, Sayaka fokus pada karirnya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Kehidupan sosialnya yang gemerlap dan penuh acara tidak mampu menutupi rasa sepi yang mendalam di hatinya. Entah kenapa, semakin dia berusaha melupakan masa lalu, semakin dirinya merasa ada sesuatu yang hilang. Itulah mengapa dia terus memikirkan satu sosok yang muncul begitu singkat dalam hidupnya. Seorang pria yang tidak lebih dari seorang sopir. Tetapi cara dia berbicara dan senyumannya yang tulus seolah menyentuh hati Sayaka lebih dalam dari siapapun yang pernah datang. Pria itu adalah Kento, sopir pribadi yang pernah mengantarnya dalam perjalanan bisnis di Tokyo beberapa tahun lalu. Waktu itu, Sayaka baru saja kehilangan suaminya dan sedang melalui masa sulit. Kento, meskipun hanya seorang sopir, memiliki cara berbicara yang membuatnya merasa nyaman, seperti teman lama yang sudah mengenal dirinya sejak dulu. Tak ada yang spesial tentang Kento, selain senyumnya yang ramah dan cara dia mendengarkan tanpa menghakimi. Selama perjalanan itu, Sayaka merasa aneh, seperti ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi ada rasa saling mengerti di antara mereka. Sayaka bahkan merasa tenang, merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan hanya sebagai seorang wanita kaya yang penuh dengan kesuksesan semu. Kento bukan hanya sopir. Dia adalah orang yang menyentuh sisi emosional Sayaka yang selama ini terkunci rapat. Setelah perjalanan itu, Sayaka tidak pernah bertemu Kento lagi. Kehidupan berlanjut, dan dia berusaha untuk melupakan perasaan itu. Namun, semakin hari, semakin ia merasa ada yang hilang. Kini, setelah berbulan-bulan mencari arti hidup, Sayaka memutuskan bahwa dia harus menemukan Kento. Dia harus tahu apakah perasaan yang ia rasakan dulu benar-benar ada atau hanya ilusi sesaat. Akhirnya, Sayaka memutuskan untuk pergi ke Indonesia, negara asal Kento, dan mencari tahu lebih banyak tentang dirinya. Dengan penuh tekad, dia membeli tiket pesawat, menyiapkan segalanya, dan berangkat ke sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga membuka babak baru dalam kisah cintanya yang penuh misteri dan ketidakpastian. Apa yang akan dia temui di sana? Apakah Kento masih ada? Atau apakah dia akan menemui kenyataan yang berbeda dari yang dia harapkan? Semua pertanyaan itu menggantung di kepala Sayaka saat pesawat lepas landas menuju Indonesia, dengan satu tujuan, menemukan Kento. Setibanya di Indonesia, Sayaka merasa sedikit cemas. Meskipun dia telah melakukan riset mendalam mengenai Kento, kehidupan di sini sangat berbeda dengan yang ada di Tokyo. Jalanan yang ramai, suara kendaraan yang bising, dan hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah berhenti membuatnya sedikit terkejut. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya berdebar kencang. Perjalanan ini adalah tentang sesuatu yang lebih besar dari sekadar nostalgia. Ini adalah tentang keberanian, tentang mencari tahu apakah perasaan itu masih ada, dan apakah mungkin ada kesempatan kedua untuk sebuah kisah cinta. Sayaka merasa sedikit terasing di negara asing, meski ia memiliki bahasa Indonesia yang cukup baik. Dia menggunakan aplikasi pencarian alamat untuk menemukan informasi lebih lanjut mengenai Kento, yang terakhir diketahui bekerja sebagai sopir di Jakarta. Namun, setelah bertanya kepada beberapa orang di sekitar, dia sadar bahwa Kento tidak begitu mudah ditemukan. Sayaka memutuskan untuk mengunjungi beberapa lokasi tempat Kento kemungkinan bekerja,
sambil berdoa dalam hati bahwa ia bisa segera menemukannya. Hari pertama di Jakarta berjalan begitu lambat. Sayaka mengunjungi beberapa tempat yang tercatat dalam catatan miliknya. Hotel-hotel, perusahaan-perusahaan transportasi, dan bahkan beberapa tempat yang berkaitan dengan Kento. Tetapi tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang memadai. Keputusannya untuk datang ke Jakarta tampak semakin membingungkan. Namun, Sayaka tidak menyerah. Esok harinya, saat fajar menyingsing, Sayaka memutuskan untuk pergi lebih jauh, menuju kota kecil di pinggiran Jakarta, tempat di mana Kento terakhir kali disebut bekerja. Di sana, dia bertanya kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Setelah beberapa kali mencari dan bertanya dengan sabar, akhirnya seorang wanita setengah baya mengarahkan Sayaka menuju sebuah rumah kecil yang terletak agak jauh dari jalan utama. Disinilah keberuntungan mulai berpihak padanya. Saat Sayaka berdiri di depan pintu rumah kecil itu, perasaan ragu kembali muncul. Namun, begitu dia mengetuk pintu, seseorang membukanya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sayaka melihat Kento. Kento kini lebih tua, dengan rambut yang sedikit memutih, tetapi senyumannya yang khas tidak berubah. Dia tampak terkejut dan sedikit bingung ketika melihat wajah Sayaka di hadapannya, tetapi ada kilatan pengakuan di matanya yang menunjukkan bahwa dia ingat siapa Sayaka. "Sayaka-san?" Suara Kento terdengar sedikit ragu. "Ya, saya Sayaka. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya datang ke sini untuk bertemu denganmu. Saya tahu ini mungkin gila, tapi saya harus tahu apakah perasaan itu benar adanya," kata Sayaka dengan suara bergetar. Kento terlihat bingung sejenak, tetapi akhirnya dia mempersilakan Sayaka untuk masuk. Di dalam rumah yang sederhana itu, mereka duduk di sebuah meja kecil dengan secangkir teh panas. Kento mulai bercerita tentang kehidupannya sejak terakhir kali bertemu dengan Sayaka. Ternyata, setelah pertemuan mereka yang singkat di Tokyo, Kento memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan membuka usaha kecil-kecilan. Hidupnya tidak begitu glamor, tetapi dia merasa damai dengan apa yang dimilikinya. Mereka berbicara panjang lebar tentang banyak hal, tentang kehidupan mereka, dan tentang bagaimana masing-masing dari mereka berubah sejak pertemuan terakhir itu. Sayaka mendengar dengan seksama, dan dalam hati, dia merasa sebuah kenyamanan yang sudah lama tidak dia rasakan. Meski perasaan itu mungkin sudah lama terkubur dalam waktu, ada sesuatu yang masih terjaga di antara mereka. Namun, meskipun obrolan mereka terasa hangat, Sayaka merasa ada yang masih mengganjal. Ada rasa khawatir bahwa apa yang dia rasakan hanyalah kenangan, dan bukan kenyataan yang bisa diwujudkan lagi. Kento, yang melihat kegelisahan di wajah Sayaka, akhirnya berkata dengan tenang, "Sayaka-san, saya tidak tahu apa yang membuat kamu datang sejauh ini. Tapi, saya ingin kamu tahu, saat kita bertemu dulu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Tapi sekarang, saya tidak tahu apakah kita bisa melanjutkan dari tempat kita dulu." Sayaka hanya terdiam, menatap Kento dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan Kento. Namun di sisi lain, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Akankah hubungan mereka bisa dilanjutkan? Apakah ini sekadar perasaan nostalgia? Ataukah ada kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar di antara mereka? Kento menatap Sayaka dengan tatapan serius, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Sayaka-san, jika kamu ingin tetap berada di sini, kita bisa mulai dengan membicarakan apa yang kamu harapkan. Tapi, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa." Sayaka mengangguk pelan. "Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kita dulu," jawabnya. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, berbicara tentang kenangan dan harapan, mencoba menemukan kembali jembatan yang mungkin pernah ada antara mereka. Namun, perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak hal yang masih harus mereka hadapi bersama. Setelah malam yang penuh dengan percakapan yang mendalam, Sayaka terbangun pagi-pagi sekali, terbungkus perasaan yang tak terdefinisikan. Pagi itu, udara Jakarta yang panas tak mengurangi kehangatan yang terasa di dalam rumah sederhana Kento. Namun, di dalam hatinya, ada gelombang perasaan yang mulai tumbuh, bercampur dengan keraguan yang tak kunjung padam. Apakah mungkin perasaan yang dia rasakan selama ini bukan hanya rasa kesepian atau nostalgia? Apakah mungkin perasaan itu benar-benar cinta yang belum pernah dia akui? Kento sudah menyiapkan sarapan sederhana pagi itu. Tak banyak yang bisa dia tawarkan, tetapi dengan senyumannya,
Dia memberikan secangkir kopi dan sepotong roti bakar kepada Sayaka. "Apa rencanamu setelah ini, Sayaka-san?" tanya Kento sambil duduk di depannya. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Sayaka menatap Kento. Dia ingin mengungkapkan segala perasaan yang tertahan, tetapi masih ragu. Aku tidak tahu," jawabnya dengan pelan. "Aku hanya merasa bingung. Dulu, ada sesuatu yang terasa begitu nyata di antara kita. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah itu bisa terwujud lagi. Kita sudah terlalu lama terpisah." Kento menghela napas, tampaknya mengerti keraguan yang dirasakan Sayaka. "Kita berdua sudah banyak berubah, Sayaka-san," katanya, suaranya rendah namun penuh makna. "Bukan berarti kita tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, tapi kita harus berhati-hati. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita." Sayaka menunduk, merasakan perasaan yang campur aduk. Terkadang dia merasa ingin menyerah dan kembali ke kehidupannya yang lama, yang lebih nyaman dan aman. Tetapi, saat bersamaan, ada sesuatu dalam hatinya yang terus memanggil untuk mencoba lagi, mencoba untuk mengejar kebahagiaan yang lebih nyata. Hari itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar tradisional di Jakarta. Kento menunjukkan pada Sayaka bagian-bagian kota yang tak pernah ia lihat sebelumnya, tempat-tempat yang lebih sederhana, yang menggambarkan kehidupan sehari-hari orang-orang di sekitar. Sayaka merasa sedikit canggung pada awalnya, merasa seolah-olah dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai menikmati perjalanan mereka, tertawa kecil saat melihat keramaian pasar, berinteraksi dengan penduduk setempat yang ramah. Saat mereka berhenti sejenak untuk menikmati makanan ringan di sebuah warung kaki lima, Kento menatap Sayaka dengan serius. "Sayaka-san, aku ingin kamu tahu satu hal," katanya. "Aku tidak pernah melupakan kamu. Tapi, hidup kita berbeda sekarang. Kamu datang dari dunia yang berbeda, dan aku tidak bisa menjanjikan hidup yang indah seperti yang mungkin kamu inginkan." Sayaka menatap Kento dalam diam, meresapi kata-kata itu. "Aku tahu, Kento. Aku juga tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi, aku ingin mencoba. Aku ingin tahu apakah ada kemungkinan kita bisa memulai sesuatu dari sini. Entah bagaimana, aku merasa ada sesuatu yang masih belum selesai di antara kita." Kento terdiam sejenak. "Kamu tahu, Sayaka-san, aku bukan pria yang bisa memberimu apa yang kamu miliki di Jepang. Aku bukan orang kaya. Aku tidak bisa memberikanmu kehidupan yang mewah. Tapi aku bisa memberikanmu cinta yang tulus." Sayaka tersenyum lembut, meskipun ada sedikit rasa cemas yang masih menggelayuti hatinya. "Itu sudah cukup, Kento," katanya. "Aku tidak mencari kekayaan. Aku hanya mencari seseorang yang bisa aku percayai. Seseorang yang bisa aku jalani hidup ini bersama." Kento tersenyum, meskipun senyumannya sedikit miris. "Aku ingin mencoba, Sayaka-san. Aku ingin memberi kamu sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan." Sejak saat itu, Sayaka merasa sedikit lebih lega. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi mulai membangun sesuatu yang baru bersama. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus menghadapi perbedaan budaya, jarak, dan harapan yang belum tentu selalu sejalan. Di malam harinya, Sayaka duduk di balkon rumah Kento, menatap bintang-bintang di langit Jakarta. Hatinya masih penuh dengan kebingungan, tetapi kali ini, dia merasa sedikit lebih tenang. Dia telah membuat keputusan besar untuk datang ke Indonesia, dan kini dia harus berani menghadapi apapun yang datang setelah ini. Apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanan mereka, ataukah sebuah awal baru? Kento bergabung dengan Sayaka di balkon, duduk di sebelahnya tanpa berkata-kata untuk beberapa saat. Terkadang, kata-kata tak lagi diperlukan ketika dua orang saling berbagi keheningan, saling memahami tanpa harus mengucapkan apapun. "Terima kasih sudah datang ke sini, Sayaka-san," kata Kento akhirnya, suaranya lembut. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Sayaka tersenyum, menatap Kento dengan mata penuh harapan. "Aku tidak tahu kemana ini akan membawa kita, Kento. Tapi aku siap untuk mencobanya." Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Sayaka dan Kento semakin terasa lebih kuat. Mereka mulai terbuka satu sama lain, berbagi lebih banyak tentang masa lalu mereka, impian mereka, dan ketakutan-ketakutan mereka. Namun, meskipun hubungan mereka berkembang,
kenyataan hidup tak bisa dihindari. Sayaka merasakan ada banyak hal yang harus mereka hadapi bersama. Hal-hal yang tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cinta. Sayaka merasa semakin cemas. Kehidupannya di Jepang, meskipun tidak sempurna, jauh lebih stabil. Dia memiliki pekerjaan yang mapan, teman-teman, dan keluarga yang selalu mendukungnya. Sementara di Indonesia, hidup Kento jauh lebih sederhana. Meskipun dia melihat kebahagiaan di mata Kento, Sayaka tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Pada suatu pagi, Sayaka menerima telepon dari keluarganya di Jepang. Ibunya terdengar khawatir, bertanya kapan dia akan kembali, dan bagaimana kehidupannya di Indonesia. Sayaka mencoba untuk menjawab dengan santai, tetapi dalam hati, ia merasakan kegelisahan yang semakin besar. Keluarganya tentu saja tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Kento. Mereka pasti akan terkejut mengetahui bahwa Sayaka, yang selama ini hidup dengan segala kemewahan, kini tinggal bersama seorang pria yang kehidupannya jauh berbeda darinya. Setelah menutup telepon, Sayaka merenung sendirian di kamar Kento. Apakah dia bisa bertahan dengan kehidupan yang jauh dari apa yang dia kenal? Apakah perasaannya terhadap Kento cukup kuat untuk menghadapinya? Dan yang paling penting, apakah dia siap meninggalkan kehidupan yang sudah dia bangun di Jepang, hanya untuk mengejar sesuatu yang belum pasti? Kento, yang melihat kegelisahan di wajah Sayaka, mencoba untuk memberikan dukungan. Sayaka-san, aku tahu ini tidak mudah. Aku tidak bisa memberi kamu dunia yang kamu miliki di Jepang. Tapi aku bisa memberikan hati yang tulus. Dan aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia. Aku tidak ingin memaksamu tinggal di sini jika itu membuatmu merasa tidak nyaman. Sayaka menatap Kento, matanya penuh dengan air mata yang hampir jatuh. Kento, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa terjebak. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Aku harus membuat keputusan. Kento menghela napas dan duduk di sampingnya. Keputusan itu ada di tanganmu, Sayaka-san. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan selalu ada di sini. Malam itu, Sayaka tidak bisa tidur. Semua perasaan dan pikiran berkecamuk dalam benaknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di sekitar kota Jakarta, mencoba menenangkan pikirannya. Malam itu, udara Jakarta yang panas terasa lebih lembut, seolah memberikan ruang bagi Sayaka untuk berpikir jernih. Di jalan yang ramai itu, Sayaka bertemu dengan beberapa orang lokal yang ramah. Mereka berbicara tentang kehidupan mereka, tentang betapa kerasnya hidup di Jakarta, dan tentang bagaimana mereka tetap bertahan dengan harapan yang sederhana. Sayaka terkejut melihat betapa bahagianya mereka meskipun memiliki begitu sedikit. Mungkin inilah yang selama ini dia cari. Sesuatu yang lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih nyata. Saat Sayaka kembali ke rumah Kento, dia merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus membuat keputusan berdasarkan apa yang dia rasakan, bukan berdasarkan ketakutannya. Kento menunggunya dengan cemas di rumah. Dan saat Sayaka masuk, dia tersenyum lega. Kento, kata Sayaka dengan suara yang lebih tegas. Aku sudah memutuskan. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin mencoba hidup ini denganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku ingin menjalani perjalanan ini bersama-sama. Kento tersenyum lebar, ekspresinya penuh kelegaan dan kebahagiaan. Sayaka-san, aku tidak bisa memberi kamu banyak, tetapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku akan selalu berusaha untuk membuatmu merasa dicintai dan dihargai. Mereka berdua duduk bersama, merasakan kedamaian dalam kesederhanaan yang mereka temukan di antara satu sama lain. Mungkin jalan mereka tidak akan selalu mulus, tetapi mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang dengan hati yang penuh harapan. Namun, keputusan Sayaka untuk tinggal di Indonesia juga tidak datang tanpa tantangan. Hidup bersama Kento yang sederhana adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan penyesuaian. Sayaka harus belajar untuk melepaskan sebagian dari kenyamanan hidupnya di Jepang. Sementara Kento harus belajar untuk memberi lebih dari apa yang ia bisa berikan. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana kisah mereka akan berakhir. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti ujian bagi Sayaka dan Kento. Mereka mulai menjalani kehidupan bersama di Jakarta, meski dengan banyak tantangan yang datang dari segala arah. Sayaka harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh berbeda dengan kehidupannya di Jepang.
Setiap hari, ia belajar hal baru, baik tentang budaya Indonesia maupun tentang diri Kento yang ternyata jauh lebih sederhana dan penuh pengertian daripada yang ia bayangkan. Namun, meskipun ada banyak hal yang menyenangkan, ada juga banyak hal yang membuat Sayaka merasa cemas. Seiring berjalannya waktu, dia semakin sadar bahwa hubungan mereka tidaklah mudah. Kento mungkin menawarkan cinta yang tulus, tetapi Sayaka tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan semudah yang dia bayangkan. Di sisi lain, Kento juga merasakan beban berat. Dia sangat mencintai Sayaka, tetapi dia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah seperti kehidupan yang Sayaka tinggalkan di Jepang. Kento tidak bisa memberinya kenyamanan materi yang sama. Meski demikian, ia berusaha sekuat tenaga untuk membuat Sayaka merasa diterima dalam hidup yang serba terbatas ini. Setiap hari, mereka berdua berusaha menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka, meskipun kadang rasa takut dan ketidakpastian menggelayuti hati mereka. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah Kento, mereka duduk berdua di balkon, menikmati udara malam yang sejuk. Sayaka, yang selama ini tampak ceria, tiba-tiba tampak merenung. Kento yang melihat perubahan ekspresi di wajah Sayaka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Ada apa, Sayaka-san? Kamu terlihat jauh." Suaranya lembut, penuh perhatian. Sayaka menatap langit malam Jakarta yang penuh bintang. "Kento, aku merasa seperti terjebak. Aku ingin hidup bersama kamu. Tapi aku takut aku tidak bisa bertahan dalam kehidupan yang begitu berbeda dari yang aku kenal. Aku merindukan keluarga, teman-teman, dan kenyamanan yang aku punya di Jepang." Kento menunduk, tampaknya memahami apa yang Sayaka rasakan. "Aku tahu, Sayaka-san. Aku tidak bisa mengubah semua itu untukmu. Aku tidak bisa memberimu dunia yang kamu tinggalkan. Tapi aku bisa memberimu sesuatu yang tidak bisa mereka beri. Cinta dan komitmen untuk selalu ada untukmu." Sayaka menggenggam tangan Kento, merasakan kehangatan yang datang dari sentuhan itu. Meskipun hidup mereka penuh ketidakpastian, ada sesuatu yang membuat hatinya merasa lebih tenang, yaitu keberanian untuk menghadapi masa depan bersama. Pagi berikutnya, Sayaka menerima telepon dari keluarganya di Jepang. Ibunya terdengar lebih cemas daripada sebelumnya, bertanya lagi kapan Sayaka akan kembali. "Kami khawatir, Sayaka. Kami tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kami tidak ingin kamu terluka." Sayaka menatap ponselnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia ingin memberitahu ibunya bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia bahagia dengan pilihan yang dibuatnya. Tetapi, di sisi lain, dia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan antara dua dunia yang berbeda. Dunia yang penuh kenyamanan di Jepang dan dunia yang penuh ketidakpastian di Indonesia bersama Kento. Setelah menutup telepon, Sayaka merasa kebingungannya semakin mendalam. "Kento," katanya, "aku merasa sulit untuk memilih. Keluargaku di Jepang tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di sini." Kento memandang Sayaka dengan mata penuh pengertian. "Aku tahu, Sayaka-san. Ini tidak mudah. Tapi kamu harus memilih dengan hati. Jika kamu merasa bahagia di sini, dengan aku, maka itu yang harus kamu kejar. Jangan biarkan apapun menghalangimu." Malam itu, Sayaka dan Kento kembali duduk bersama di balkon, menikmati malam Jakarta yang penuh ketenangan. Sayaka merenung, menyadari bahwa keputusan ini tidak bisa dipaksakan. Hatinya harus memilih, bukan hanya karena cinta, tetapi juga karena keberanian untuk mengikuti apa yang membuatnya merasa hidup, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian. Keputusan itu datang pelan-pelan. Sayaka tahu bahwa hidup bersama Kento akan berarti banyak pengorbanan, dan itu bukanlah hal yang mudah. Namun, di saat yang sama, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya untuk tinggal dan mencoba kehidupan yang lebih sederhana tetapi lebih penuh makna ini. Keputusan Sayaka untuk tetap tinggal di Indonesia akhirnya terwujud dalam kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Kento, aku ingin tetap tinggal di sini. Aku ingin bersama kamu. Aku siap menghadapi segala rintangan. Apapun itu, bersama kamu." Kento menatapnya dengan mata penuh haru, tersenyum lebar. "Sayaka-san, aku tidak bisa memberi banyak, tapi aku akan memberikan semuanya yang aku punya." Mereka berdua berpelukan, merasa seperti menemukan kedamaian dalam keputusan yang telah mereka buat. Sayaka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah,
Tetapi dia siap menjalani perjalanan ini bersama Kento, dengan cinta dan harapan yang menguatkan mereka. Minggu-minggu berlalu, dan kehidupan Sayaka bersama Kento mulai menemukan ritme baru. Mereka berdua mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana di Jakarta. Sayaka belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin dia anggap remeh. Setiap pagi, ia membantu Kento di rumah, berbelanja di pasar, dan bahkan belajar memasak masakan Indonesia. Kehidupan yang jauh dari kemewahan Jepang ini tidak lagi terasa menakutkan, malah terasa semakin menyenangkan. Namun, kebahagiaan mereka yang sederhana mulai diuji oleh kenyataan yang datang begitu mendalam. Sayaka, meskipun sudah mulai menyesuaikan diri, tetap merasa terisolasi. Keluarganya di Jepang terus menekannya untuk pulang, dan teman-temannya mulai bertanya-tanya tentang pilihannya. Beberapa kali, Sayaka menerima pesan-pesan dari orang-orang yang mengingatkannya tentang kehidupan yang dia tinggalkan. Semua itu menambah beban dalam hatinya. Ia merasa terperangkap antara cinta yang ia rasakan untuk Kento dan rasa tanggung jawab terhadap orang-orang yang masih ada di hidupnya di Jepang. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Sayaka merasa gelisah. Kento yang melihat perubahan dalam dirinya, duduk di sampingnya dan menanyakan apa yang terjadi. "Sayaka-san, ada apa? Kamu tampak cemas akhir-akhir ini." Sayaka menunduk, meremas gelas teh yang ada di tangannya. "Kento, aku merasa terjepit. Keluargaku terus mendesakku untuk pulang. Mereka tidak mengerti mengapa aku memilih tinggal di sini. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di hidupku sekarang." Kento menghela napas, menatap Sayaka dengan penuh perhatian. "Sayaka-san, aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka. Tetapi, aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Jika kamu merasa kamu harus kembali ke Jepang, aku akan melepaskanmu. Tetapi jika kamu memilih untuk tetap di sini, aku akan berjuang bersamamu." Sayaka terdiam, perasaannya semakin kacau. Di satu sisi, ia mencintai Kento dan ingin melanjutkan hidup bersamanya. Namun, di sisi lain, rasa tanggung jawabnya terhadap keluarganya di Jepang begitu besar. Apakah dia bisa memilih antara cintanya dan keluarganya? Apakah dia akan meninggalkan dunia yang dia kenal, meskipun banyak hal yang tak pasti di depan mereka? Pagi berikutnya, Sayaka memutuskan untuk bertemu dengan seorang teman lama di Jakarta yang kebetulan tinggal di sini. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, berbicara tentang kehidupan Sayaka dan Kento. Temannya, yang tahu tentang perjuangan Sayaka, memberi nasihat yang berbeda. "Sayaka, aku tahu betapa sulitnya memilih antara keluarga dan cinta. Tetapi kamu juga harus ingat satu hal. Kebahagiaanmu adalah milikmu sendiri. Kamu tidak bisa terus hidup untuk harapan orang lain. Terkadang, kamu harus memilih untuk bahagia dengan cara yang kamu pilih, meskipun itu tidak mudah bagi mereka." Kata-kata temannya itu sangat menggugah Sayaka. Ia kembali merenung dan menyadari bahwa hidupnya bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang mengejar kebahagiaan yang ia rasakan dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Sayaka memutuskan untuk berbicara lagi dengan Kento. Mereka duduk di balkon rumah kecil mereka, menikmati senja yang perlahan menyelimuti langit Jakarta. Sayaka menatap Kento dengan tatapan yang tegas, namun penuh kelembutan. "Kento," katanya, suaranya lebih mantap dari sebelumnya. "Aku telah memikirkannya matang-matang. Aku tidak bisa hidup dalam keraguan lagi. Aku ingin tetap di sini, bersama kamu. Aku siap untuk menghadapi semua tantangan yang datang, selama aku bisa bersama denganmu." Kento memandangnya dalam diam, kemudian tersenyum lebar. "Sayaka-san, aku sangat bersyukur kamu membuat keputusan ini. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku akan selalu ada untukmu. Kita akan menghadapi semuanya bersama, dan kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri." Sayaka merasakan beban yang berat seakan terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan pilihannya. Ia sadar bahwa cinta yang mereka miliki lebih dari sekadar perasaan sementara. Mereka berdua telah melalui begitu banyak hal, dan mereka akan terus berjuang bersama. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama sebelum ujian baru datang. Beberapa hari setelah keputusan itu, Sayaka menerima kabar dari keluarganya yang membuat hatinya kembali terguncang. Ibunya jatuh sakit, dan Sayaka diminta untuk pulang secepatnya. Sayaka merasa terombang-ambing.
Ini adalah ujian besar bagi mereka berdua. Sayaka duduk termenung di depan Kento, menceritakan kabar itu dengan hati yang berat. Kento, aku harus pulang. Ibuku sakit, dan aku harus kembali ke Jepang. Kento menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. Sayaka-san, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Keluargamu membutuhkanmu, dan itu adalah hal yang sangat penting. Namun, aku akan menunggumu di sini. Kapanpun kamu siap untuk kembali, aku akan ada di sini. Sayaka merasa hatinya remuk. Ia mencintai Kento, tetapi ibunya membutuhkan dirinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Kento. Tapi aku berjanji, aku akan kembali. Aku akan berjuang untuk kita. Sayaka kembali ke Jepang dengan perasaan yang berat. Keputusan untuk meninggalkan Kento dan kembali ke keluarganya adalah keputusan yang penuh dengan dilema. Setibanya di Jepang, dia langsung menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Meski hatinya penuh dengan keraguan, dia berusaha fokus pada apa yang terpenting saat itu, merawat ibunya yang sedang sakit. Selama beberapa minggu, Sayaka menghabiskan waktunya di rumah sakit, merawat ibunya, dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Meski ia merasa terhubung dengan keluarganya lagi, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Setiap malam, sebelum tidur, ia teringat akan Kento. Ia ingat bagaimana kehidupan mereka bersama di Jakarta terasa begitu sederhana, tetapi penuh dengan makna. Di tengah semua kesibukannya, Sayaka terus merasa ada sebuah bagian dari dirinya yang tertinggal di Indonesia, di sana bersama Kento. Namun, kesibukannya merawat ibunya tidak mengurangi kecemasannya terhadap apa yang terjadi dengan Kento. Dia merasa terjepit antara dua dunia. Di satu sisi, keluarganya membutuhkan perhatian, sementara di sisi lain, hatinya tetap berada bersama Kento. Kehidupan di Jepang terasa seperti mimpi yang samar, sementara Indonesia dan Kento tetap hadir dalam setiap detik pikirannya. Suatu malam, setelah selesai merawat ibunya, Sayaka duduk di balkon rumahnya. Pemandangan Tokyo yang sibuk tampak jauh dari kesibukan dan kedamaian yang dia rasakan di Jakarta. Dia membuka ponselnya dan menulis pesan singkat kepada Kento. Kento, aku merindukanmu. Aku merasa bingung, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku ingin bersamamu, jika kita bisa menghadapi semua ini bersama. Pesan itu terkirim, dan Sayaka merasa sedikit lega setelah menulisnya. Namun, dia juga tahu bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia buat dengan mudah. Ia menunggu balasan Kento, merasa cemas namun juga penuh harapan. Beberapa jam kemudian, ponselnya berbunyi. Kento membalas pesannya dengan singkat, tetapi kata-katanya penuh makna. Sayaka-san, aku mengerti. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku selalu menunggumu. Jika kamu merasa kamu siap untuk kembali, aku akan ada di sini, menunggumu. Kita akan berjuang bersama. Sayaka meneteskan air mata, merasa terharu dengan jawaban Kento. Dia tahu bahwa Kento adalah pria yang benar-benar tulus dan mencintainya tanpa syarat. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat itu. Dia sudah membuat keputusan dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Sayaka memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Meski ibunya masih dalam kondisi yang lemah, Sayaka merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil keputusan yang penting bagi dirinya. Di ruang rumah sakit yang sunyi, Sayaka duduk di samping tempat tidur ibunya. Ibu, kata Sayaka dengan suara lembut, aku harus pulang ke Indonesia. Kento menungguku, dan aku sudah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin hidup bersamanya, meskipun aku tahu ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ibunya membuka matanya perlahan, memandang putrinya dengan mata penuh kasih. Sayaka, kamu sudah dewasa. Aku tidak bisa menghalangimu lagi. Tapi kamu harus tahu, apapun yang kamu pilih, aku selalu mendukungmu. Yang terpenting adalah kebahagiaanmu. Air mata mengalir di pipi Sayaka. Terima kasih, Ibu. Aku akan kembali, tetapi aku harus mengejar kebahagiaanku sendiri. Setelah percakapan itu, Sayaka merasa seolah-olah beban yang selama ini mengekangnya sedikit terangkat. Dia tahu bahwa keputusan untuk kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup bersama Kento adalah pilihan yang tepat untuk dirinya. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya,
Sayaka mempersiapkan dirinya untuk perjalanan kembali. Pada hari kepulangannya, Sayaka merasa berdebar. Dia terbang ke Jakarta, membawa harapan dan impian yang baru. Saat pesawatnya mendarat, perasaan yang campur aduk kembali hadir dalam dirinya. Namun, saat dia melihat Kento menunggu di terminal kedatangan, semua kecemasan itu seakan menguap. Senyum Kento yang tulus menyambutnya, dan dia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Ini adalah babak baru dalam kehidupan mereka. Kento memeluk Sayaka dengan penuh kehangatan. "Sayaka-san, kamu kembali. Aku menunggumu." Sayaka menatap Kento, matanya berbinar. "Aku kembali, Kento. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku siap menghadapinya. Kita akan berjuang bersama." Mereka berjalan keluar dari bandara, tangan mereka saling menggenggam erat. Kehidupan mereka yang sederhana tetapi penuh arti kini dimulai lagi, dengan harapan baru dan komitmen untuk saling mendukung. Meskipun jalan ke depan masih penuh dengan rintangan, mereka tahu bahwa bersama, mereka bisa menghadapinya. Cinta mereka diuji dengan waktu dan jarak, tetapi kini mereka siap untuk menghadapi dunia bersama. Akhir dari kisah Sayaka dan Kento. Cinta mereka yang sederhana dan penuh dengan tantangan membawa mereka menuju masa depan yang penuh harapan. Mereka telah memilih satu sama lain, mengatasi segala rintangan, dan kini siap menulis kisah hidup mereka selanjutnya, berdua.